Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita persembahkan buat Tuhan. Kita mau meninggikan dan memuliakan namanya, serta mendengarkan firman-Nya. Untuk itu, mari jemaat Tuhan, kita siapkan semua anggota keluarga kita untuk menyembah dan memuji Dia. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Kami cinta Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan setiamu ada di sekelilingmu. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku serahkan
lalu semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Untuk itu kami mengundang Tuhan Roh Kudus supaya hadir di dalam mesbah keluarga ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sebab hati kami begitu kering bagaikan sungai yang kering Tuhan. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari kita angkat tangan kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik menuntun hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalir, pulihkanku, mengalir, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan saya beri judul, apa arti perkataan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Namun sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat yang telah Tuhan curahkan buat keluarga kami maupun yang telah sediakan buat kami di masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami dari serangan COVID-19 ini Tuhan. Dan juga pertolongan-Mu Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kita sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari urapi kami istimewa hamba-Mu ini Tuhan. Sebab tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu akan sia-sia saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam menerjemahkan atau menafsirkan kata-kata atau kalimat yang ada ketika kita membaca Alkitab, seringkali ada perkataan yang diucapkan sampai 3 kali. Ya, misalnya ketika Yesus berbicara kepada Simon Petrus mengenai apakah dia mengasihi Yesus. Ya, hal ini dapat kita baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dan mengenai pembicaraan ini, saya kira hampir semua jemaat Tuhan yang terkasih itu sudah pernah mendengar atau mengerti makna daripada pembicaraan itu. Kalau ada perkataan yang diulang 3 kali, berarti firman Tuhan itu menekankan betapa pentingnya kata atau kalimat tersebut. Bahkan kita sebagai pembaca harus menafsirkannya sebagai suatu keadaan yang sangat ekstrim, yang sangat penting. Ya, nah, bagaimana kalau kita menafsirkan kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang terdapat di Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Atau dapat juga kita baca di Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Apakah kalimat yang 3 kali disebut itu harus kita tafsirkan sebagai sesuatu yang sangat ekstrim saja? Artinya Tuhan kita itu adalah amat sangat kudus, atau ada sesuatu yang dapat kita tafsirkan lain daripada itu? Misalnya ya, misalnya kita bisa menafsirkan dengan arti yang lain ya. Kalau kita baca konteks kalimat tersebut adalah seruan daripada serafim
yang berada di ruang tahta Allah. Ya, sebab kita tahu bahwa serafim merupakan malaikat yang mempunyai tugas yang khusus yang melayani Allah. Ya, jadi daerah tempat tugas mereka itu sangat dekat dengan Allah. Itulah sebabnya serafim digambarkan seringkali mempunyai terang yang sangat terang. Ya, serafim berasal dari kata syaraf. Salah satu artinya adalah berapi-api atau sangat terang. Ya, ditambah akhiran im itu menyatakan jamak. Ya, kita semua tahu bahwa terang itu adalah menyatakan kekudusan. Kalau serafim yang dekat dengan Allah harus kudus, apalagi Allah sendiri sudah pastilah kudus, ya. Namun seperti kita ketahui bahwa perkataan kudus sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada Allah itu tidak hanya dinyatakan sebagai kekudusan atau tingkat kekudusan Allah saja, tetapi juga karena Trinitas ada di dalam kerajaan sorga. Apakah benar keberadaan Allah Trinitas yang kudus di dalam kerajaan sorga? Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama yaitu Bapa yang ada di sorga. Ya, apakah benar Bapa yang di sorga itu kudus? Ya, suatu pertanyaan yang mungkin buat kita orang percaya sangat aneh. Tetapi di luar sana banyak sekali yang juga mempertanyakan apakah Bapa itu adalah kudus. Kita lihat di Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Ya, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ya, tentu masih banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Bapa di sorga adalah kudus. Ya, dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45, kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar semua. Dan itulah menyatakan keberadaan daripada Allah Bapa yang ada di surga. Ya, untuk mengenai pengertian daripada Tuhan, di mana Tuhan semuanya huruf besar, Tuhan di mana T-nya saja huruf besar, itu mungkin jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencari di video saya yang lain, ya, yang mengenai, kalau tidak salah judulnya apa perbedaan Tuhan, Allah, dan seterusnya. Ya, Alkitab mencatat yang kedua. Nah, apakah Yesus adalah kudus? Kita lihat di Lukas 1 ayat 35, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ya, Alkitab mencatat bahwa Yesus setelah berinkarnasi pun menjadi manusia itu tetap kudus. Ya, jadi Allah itu memang kudus. Buktinya apa? Buktinya walaupun Tuhan Yesus itu ya sebagai yang kita sebut juga sebagai Allah, walaupun sudah bereinkarnasi menjadi manusia, dia tetap menjadi kudus. Sebab apa? Sebab ia anak Allah. Ya, kalau Allah Bapa itu kudus, tentu saja anaknya juga pastilah kudus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah Roh Kudus adalah kudus? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita tidak perlu menampilkan suatu ayat pun juga, karena dari sebutannya saja yaitu Roh Kudus pastilah kudus. Ya, sebenarnya yang tadi saya katakan, tanpa pembuktian semua yang tadi saya katakan itu, kita tahu atau sebagai orang percaya tentu kita sangat meyakini bahwa Allah dalam bentuk Trinitas atau apapun istilahnya itu pastilah kudus. Ya, artinya Allah tidak pernah bercacat, tidak berdosa, penuh kemuliaan, dan seterusnya. Ya, namun yang sekali lagi seringkali orang di luar sana, di luar Kristen mempertanyakan apakah benar Yesus adalah kudus, sebab masih banyak yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, jadi memang
Nah, di dalam membaca Alkitab itu diperlukan hikmat dan pengetahuan dan serta tentu saja perenungan untuk mengerti apa yang ada di dalam perkataan Alkitab, ya. Ada yang secara tertulis, ada yang juga tidak secara tertulis, ada yang tersurat, ada juga yang hanya tersirat, ya. Kemudian kita lihat bahwa pernyataan daripada serafim yang terus-menerus berseru siang dan malam tentu bukanlah suatu ucapan yang tidak bermakna atau hanya bermakna sebagai sesuatu keadaan yang kudus saja. Ya, para serafim tentu tahu bahwa Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Tuhan Roh Kudus itu pasti adalah sangat kudus. Ya, kalau mereka tidak kudus, pasti para serafim ini juga tidak mendapatkan kekudusan. Ya, kita selalu harus ingat bahwa yang kudus itu sama sekali tidak bisa bercampur dengan yang berdosa. Ya, jadi inilah buktinya ajaran Trinitas itu bukanlah pengajaran yang berupa isapan jempol belaka atau merupakan suatu rekayasa. Ya, katakanlah seperti banyak yang dituduhkan karena adanya para pemimpin bapak-bapak gereja yang pertama yang membuat suatu konsep tentang Trinitas, ya berulang kali saya katakan bahwa orang-orang zaman kini yang hidupnya 2000 tahun lebih setelah kematian Yesus itu merasa lebih pandai, lebih hebat, lebih berhikmat daripada mereka yang lahir di zaman Yesus, yang lahir di zaman abad pertama. Ya, jadi untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita jangan mudah tertipu, terkecoh oleh orang-orang yang bisa atau dengan bangganya menyatakan bahwa dia menemukan suatu konsep berasal dari hikmat yang berasal daripada Tuhan. Oh tidak, saya sangat tidak percaya. Saya hanya meyakini kalau hikmat yang berasal daripada Tuhan itu harus selaras dengan Alkitab. Ya, ini pegangan kita, ya, jadi jangan kita sekali-kali terpengaruh walaupun mereka itu yang menyatakan adalah hamba Tuhanmu, pendetamu, gembalamu. Ya, percayalah mereka hidup itu masih dalam dunia yang sangat fana ini kok. Berbeda dengan orang-orang di zaman pada abad permulaan, para rasul, mereka benar-benar hidup sangat kudus sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan misalnya oleh Simon Petrus maupun oleh Rasul Paulus itu sama bisa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka pun bisa melakukannya. Ya, jadi kalau gembalamu, pendetamu merasa lebih suci, berasa lebih hebat, coba tunjukkan dong, buatlah mukjizat. Ya, kita tahu di Alkitab Petrus, ya, bayangan Petrus lewat saja orang sembuh. Rasul Paulus pakaian atau kainnya yang dipakai dikibaskan saja sembuh. Nah, bagaimana dengan gembala atau pendetamu yang menyatakan mendapat hikmat, mendapat wahyu? Wah, itu omong kosong semua, ya. Jangan percaya, ya. Saya sama sekali tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya sangat percaya kalau Alkitab mengatakan bahwa serafim memuja Tuhan siang dan malam itu tidak pernah bohong. Berulang kali saya juga katakan bahwa kalau malaikat itu bohong, malaikat itu berdosa, malaikat dibuang ke bumi atau dibuang ke neraka. Tidak ada pengampunan bagi malaikat yang berdosa atau berbohong. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang kekal. Ya, jadi kalau mereka berbohong, maka berbohong itu masuk ke dalam kekekalan mereka. Ya, itu pernah saya bahas berulang kali, ya. Ya, jadi bagaimana manusia tidak pernah ke sorga, yang tidak pernah diberi penglihatan oleh Tuhan, apalagi diangkat ke sorga, selalu menyatakan dirinya lebih mengerti atau lebih tahu tentang keadaan di sorga. Ya, Alkitab sudah jelas menyatakan tadi bahwa para serafim, para pelayan, malaikat pelayan Tuhan, ya, itu jelas keberadaannya sangat dekat dengan Tuhan, ya. Dan mereka menyatakan bahwa mereka berseru menyembah kepada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus yang berada
di dalam tahta kerajaan sorga. Ya, siang dan malam, ya, artinya terus menerus mereka menyembah Tuhan, menyatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, kalau ketiganya bukan Allah yang menjadi satu, tentu serafim itu tidak akan pernah menyembah ketiganya, karena jelas Allah Bapa atau Tuhan kita melarang siapapun yang bukan Allah untuk menerima sembahan, atau kita sebaliknya sebagai pengikutnya dilarang juga untuk menyembah kepada mereka yang bukan Allah. Ya, jadi saya rasa renungan firman Tuhan kali ini sangat jelas bahwa kudus, kudus, kuduslah Tuhan itu dapat ditafsirkan dua. Yang pertama yaitu menyatakan tingkat kekudusan daripada Allah, yang kedua menyatakan keberadaan Allah Trinitas di surga. Ya, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan sebelum itu, seperti biasa, kita akan terus memuji dan menyembah Dia. Mari kita tetap siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Ya Yesus, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Telah kulihat murni kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita imani pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita angkat suara kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan cara saja. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalan mentaati suami Tuhan.
jalan yang harus ku tempuh. Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku memberiku jawaban. Mari kita angkat tangan. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalan-Mu tak terselangi, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil, hanya Allahku. Jalan-Mu tak terselangi, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalan-Mu tak terselangi, Kau buat aku terpesona. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Demikianlah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.